Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Itu mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya salah. Membaca itu. Baik, kita cari Saya yang belum model yang pernah lain. melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan, perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikanya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah. Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali Iya, ini. makanya saya bilang, oh, saya balik Berarti dulu kamera bisa saya. ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Jika tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya Itu saya bilang belum gini. pernah. Soalnya Makanya gini. selama ini Makanya saya- Oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya, nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah. Aduh. Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. Tapi ya Kak ya, pokoknya kayak di. Dia mau aku, terus teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, makanya saya bilang. Malam ini kali ini. Iya, baru dengar. Malah berbuat dosa, maka aduh, gak Dimusnahkan. masuk itu. Iya, aneh kan? Aneh. Itu Kan? mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ. Ada. Coba ini ketik. tapi internetnya kuat ora Kak? Soalnya aku bayar gitu. Oke, coba diketik di situ. Kuat. Oke, Is coba bayar. diketik di situ. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Coba. Hadis tidak berbuat dosa Akan dimusnahkan Allah. sebentar. Tuh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Boleh. Oke, silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya, aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, Soalnya rek. benar ya. Iya, to rek. Masya Allah, ini orang bener ini yang hadir ke room saya Kak. Iya, orang betul. Ada berapa orang yang nonton di situ? 563. 563. Di sini Terima kasih sudah hadir. di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Lama Hadis Bang Aman tidak tidak kelihatan. berbuat dosa. Makasih. Thank you Bang Aman. Saya Turun kan banyak tuh literasi itu. Coba baca yang lain. hadis yang dimaksud demi zat yang ini sebentar ya. Silakan. Ya. Hadis yang dimaksud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kan tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah, Kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka dengan dosa. berat saudara. Oh, berarti ini gigi nganu Kak, apa? Awake dhewe kan berbuat dosa ora masalah,
Iya. Nah, Makanya. tapi aku kok mau berbuat dosa wedi yo. Nah itu dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama Allah, kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, Kak. Enggak Terus gitu. gimana? Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya. Nah, ustadz saya itu namanya Amir Samsuri. Ada juga yang ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, tidak boleh nyebut lengkap ya, YT ya. Itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Duh, Ustadz Adi budaya Hidayat Sumatera. mah tiap hari udah. Adi Hidayat dia nggak berani sama saya diskusi. Gini. Oh, gini. Oke, saya Kak Yuni ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Yuni. Terangkan dulu sedikit. Oke, silakan. Gini, kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini Kak. Manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya, segunung Himalaya ya, sedalam apa laut, paling dalam di dunia apakah? Laut Pokoknya di Filipina, Palung Mindanao. Nah, itu kalau mau berbuat tobat, benar-benar tobatan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, nol. Di sana nol, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa gitu. Tuh, jangan percaya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, nol dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada dua dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Jangan kepriwet. Baik. Begini, Kak Yuni, di situ ada Al-Qur'an ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik. Iya, Karena ini belum selesai, kita bikin lagi satu round lagi ya. Karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi satu kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya Ada, sudah bilang. tapi di kamar sebelah Kak, aku dadaan cari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu membaca artinya, kadang-kadang pakai arti. Oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga yang aku belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.
Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya mudah. Sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Nah, Coba. ini mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki aku Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi aku nggak lulusan pondok, jadi nek kon jelimet-jelimet aku dhewe malah mumet. Iya mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajaran ini. Sing penting pokoknya yo sing ning jero atiku sing tak pelajari selama iki ngene Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga. Dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Ngono. Wes, jadi mbok kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ngono. Intine wis ngono. Jadi piye? Nak masa ini memang artinya kan malih mudah-mudahan, padahal selama ini yang aku dengarkan kan pasti diampuni ya. Baik. Oke, jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama ini dengarnya pasti diampuni. Ternyata mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Qur'an mudah-mudahan ya. Tidak ada kepastian, betul? Ya mudah-mudahan. Ini, tapi kalau ini salah ketik gimana Kak? Kalau salah ketik lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Begini Kak Yuni. Tadi Kak Yuni bilang kalau dosa-dosanya sebesar gunung Himalaya, ya kan, dan sedalam lautan, ya kan, akan diampuni. Salah, akan ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. No, nggak tahu nih, saya balikin. Makanya setiap Kak Yuni ngomong isinya berisi fitnah terhadap ajaran agama Islam. Ya Allah. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan hadisnya nih, perhatikan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan kepada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari api neraka. Kakak, itu nih, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya ya. Ya Allah, aku baca komen juga tambah mumet iki. Itu Kak sing bener ki, sing penting yo. Aku wis ini hadisnya nih. Edis, aku menghormati agama lain, aku menghormati. Oke, ini saya bacakan dulu ya Kak Yuni ya. Gitu loh, oke nih, Sahih Muslim 4969 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Shibah telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Rasulullah bersabda. Perhatikan ya, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih, jelas ini hadisnya, ya kan? Di sini tentang bagaimana umat, ada juga nih umat Muslim nanti akan membeni. Pada hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya sebesar gunung. Tadi gunung Himalaya kan? Betul? Saya gede ini. Nih. Dari hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka yang sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya orang Islam yang bikin dosa, Wahyudi yang menanggung. Nah,